Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita kembali bertemu belajar biologi. Sebelumnya kamu berdoa dulu dan jangan lupa tetap mengisi absen, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang katabolisme yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan respirasi anaerob tersebut? Respirasi anaerob adalah respirasi yang menghasilkan energi atau ATP tetapi tidak mempergunakan O2 bebas. Ya. Kita akan mempelajari dua jenis respirasi anaerob, yaitu respirasi alkohol dan respirasi asam laktat. Oh ya, Ibu lupa. Istilah lain daripada respirasi anaerob ini udah sering kamu dengar mungkin, yaitu fermentasi, ya, fermentasi. Yuk, respirasi alkohol adalah respirasi yang terjadi pada ragi. Kita terjadi pada jamur dong kalau ragi, ya, untuk menghasilkan energi atau ATP. Ya. Kemudian yang kedua adalah respirasi asam laktat. Ini adalah respirasi yang terjadi di dalam tubuh manusia dan hewan ketika tubuh kita itu kurang asupan oksigen, ya, untuk menghasilkan energinya. Pernah nggak kamu merasakan sewaktu kita olahraga yang sangat hebat gitu, atau olahraga tanpa pemanasan, tiba-tiba maka otot-otot kita itu berasa sakit, ya. Nah, itu adalah tumpukan daripada asam laktat. Di situ terjadi peristiwa respirasi asam laktat. Itu kita merasakannya sangat sakit, ya. Nah, biasanya kamu dengan cara apa menghilangkannya? Macam-macam. Tapi Ibu anjurkan caranya adalah olahraga kecil. Jangan diam, olahraga kecil. Kalau tidak, bisa juga dengan massage, ya. Nah, waktu kelas 11 kan kita sudah pelajari. Kalau massage itu adalah melebarkan pembuluh darah. Maka nanti dengan melebar pembuluh darah, maka asam laktat itu nanti akan diangkut ke hati. Di sana akan dirubah lagi dia menjadi asam pirufat untuk dipergunakan kembali menjadi energi. Nah, masuk ke fermentasi alkohol. Bahan dasar daripada fermentasi alkohol itu adalah glukosa. Kita tahu glukosa itu atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mengalami glikolisis. Wow, ini kan peristiwa aerob, ya. Jadi di peristiwa fermentasi alkohol atau respirasi anaerob terjadi glikolisis. Nah, hasilnya sama, yaitu menghasilkan 2 buah asam pirufat yang beratom C3. Nah, kemudian masih ingat ya, pada glikolisis dihasilkan 2 buah ATP, ya, dihasilkan 2 ATP. Nah, asam pirufat ini kemudian direduksi, ya, asam pirufat ini belum direduksi, ya, mengeluarkan 1 buah atom C-nya, ini dia, sehingga terbentuk 2 molekul CO2, ya. Nah, sehingga terbentuk asetaldehid yang mempunyai atom C2. Di sini atom C-nya 3, di sini tinggal 2 karena diberikan KO membentuk CO2. Ya. Nah, tinggallah di sini atom C-nya 2 disebut namanya 2-asetaldehid. 2-asetaldehid ini akan mengalami reduksi. Ya. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan reduksi? Reduksi artinya adalah pengikatan 1 buah elektron dan H, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan reduksi. Nah, di sini NAD plus tersebut sewaktu glikolisis itu kan membentuk NADH, ya. Nah, NADH ini akan kembali ke NAD plus ketika dia membentuk etanol ini, ya. Kembali menjadi NAD+. Pada saat itu, dia akan mengeluarkan elektron dan H. Itu diberikan ke asetaldehid untuk mereduksi ini. Ketika asetaldehid ini direduksi, maka akan terbentuklah etanol. Ya.
Nah, berarti siapa dong di sini aseptor elektronnya? Apakah NAD+ atau NADH? Aseptor elektron pada fermentasi ini adalah asetaldehid ini. Karena apa? Karena tadi dia menerima elektron dari NADH ini ketika NADH mau berubah menjadi NAD+. Ya, jadi elektronnya diberikan ke sini, ke asetaldehid untuk mereduksi asetaldehid membentuk etanol. Ya. Nah, jadi inilah yang terjadi pada fermentasi alkohol. Hasilnya adalah 2 buah ATP, kemudian 2 buah etanol, 2 buah CO2. Kalau ditanya lagi, ya, kenapa sedikit energi yang dihasilkan? Kenapa hanya 2? Ya, kenapa hanya ATP-nya yang dihasilkan? Ada yang tahu nggak sih anak-anak? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Hanya 2 ATP karena dia hanya mengalami glikolisis. Tidak mengalami DO, tidak mengalami siklus Krebs. Ya. Nah, itu sebabnya ATP-nya, energinya sedikit. Seandainya dia mengalami DO, dia kan akan dan siklus Krebs akan membentuk NADH dan FADH. Ya toh? Nah, itu nanti kan ditransport elektron yang akan diganti menjadi ATP. Pada fermentasi alkohol, siklus Krebs, DO tidak dialaminya, itu sebabnya energi yang dihasilkan ini hanya dari glikolisis. Paham ya sayang? Lanjut. Fermentasi asam laktat, itu fermentasi yang terjadi di dalam tubuh manusia dan hewan. Sama, bahannya adalah glukosa. Ya, sebab makanan yang kita makan itu kan semua akan dibentuk menjadi glukosa. Ya, dari karbohidrat itu dibentuk menjadi glukosa. Mengalami glikolisis terbentuk 2 buah asam pirufat. Ya. Nah, ini nanti asam pirufat ini akan direduksi oleh elektron yang berasal dari NADH, akan direduksi membentuk 2 asam laktat. Ya. Di sini tidak ada terbentuk CO2. Makanya C-nya ini tetap di sini 3, di sini 3. Ya. Jadi hasil akhir daripada asam laktat adalah terbentuk 2 buah molekul asam laktat, terbentuk molekul ATP sebanyak 2, ya. Nah, tidak ada CO2, ya. Sama, karena ini glikolisis terjadi di sitosol, ya, berarti fermentasi atau respirasi anaerob itu hanya terjadi di sitosol. Ya, ini dia reaksinya. Reaksi fermentasi alkohol, glukosa menjadi asetaldehid, tambah CO2, tambah 2 ATP. Reaksi asam laktat, yaitu menghasilkan 2 asam laktat tambah 2 ATP. Ya. Demikian anak-anakku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.